Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik parametrik uji ANOVA, yaitu uji ANOVA satu arah dan uji ANOVA dua arah. Statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, ANOVA ini ada dua jenis. Yang pertama ada one way ANOVA atau ANOVA satu arah, yaitu jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Sedang yang kedua ada two-way ANOVA atau ANOVA dua arah, yaitu jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Nah, berbeda dengan uji one-way ANOVA yang analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way ANOVA arah analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Nah, ini ada hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya itu H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. Sedangkan HA, rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Nah, ini kriterianya. Apabila signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sedangkan apabila signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kita langsung ke contoh kasus uji one way ANOVA. Mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat merek X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangannya, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yang merupakan dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, variabel value-nya, kelompok pasien 1 sebagai pasien peminum obat merek X, kelompok pasien 2 sebagai pasien peminum obat merek Y, dan kelompok pasien 3 sebagai pasien peminum obat merek Z. Nah, kita langsung ke SPSS. Nah, kita input data one way ANOVA tadi ke SPSS. Nah, files of type-nya jangan lupa kita ganti ke Excel. Nah, di sini kita pilih data uji ANOVA satu arah. Lalu klik open. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Nah, saya ingin mengubah desimalnya menjadi 0. Nah, sudah. Jadi bulat semua angkanya. Habis itu kita langsung klik Analyze. Dan setelah Analyze, kita klik Compare Means dan pilih yang One Way ANOVA. Nah, tekanan darah ini kita pindahkan ke Dependent List. Sedangkan kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Nah, habis itu kita klik Post Hoc. Nah, di sini yang kita checklist itu yang Bonferroni dan 2K. Setelah itu continue. Setelah itu kita klik options. Nah, yang kita checklist yaitu descriptive dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue lagi. Setelah itu klik OK.
Nah, setelah itu hasilnya akan muncul. Nah, di sini di tabel deskriptif, jumlah sampel dari kelompok pasien 1, kelompok pasien 2, dan kelompok pasien 3 itu sama, yaitu 7. Namanya dari kelompok pasien 1 yaitu 125,00, Main dari kelompok pasien 2 itu 125,00, Main dari kelompok pasien 3 itu 152,14. Nah, di sini main kelompok pasien 1 sama kelompok pasien 2 itu sama, yaitu 125,00. Nah, setelah itu kita lihat di test of homogeneity of variance. Nah, di sini signifikannya itu 0,708. Nah, 0,708 itu lebih besar dari 0,05. Nah, kalau lebih besar dari 0,05, berarti variasinya itu sama atau H0 yang diterima. Nah, kalau variasinya itu sama, berarti dia itu memenuhi syarat uji ANOVA. Jadi bisa melanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, kalau variasinya beda, tapi sampelnya juga beda, itu nggak memenuhi syarat, sehingga nggak bisa melanjutkan ke analisis selanjutnya. Tapi kalau variasinya beda, sampelnya sama, itu masih memenuhi syarat. Nah, variasinya sama, sampelnya beda, itu juga masih memenuhi syarat. Jadi, masih bisa untuk melanjutkan ke analisis yang selanjutnya. Nah, karena ini variasinya sama, berarti kita lanjutin ke analisis yang selanjutnya. Nah, di sini ada di tabel ANOVA. Nah, kita lihat signifikannya itu 0,001. Nah, 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Kalau dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia itu variasinya tidak sama atau ada perbedaan. Sehingga HA yang diterima dan H0 yang ditolak. Nah, setelah itu kita cek ke tabel selanjutnya. Nah, di sini ada post hoc test. Nah, post hoc test ini itu kita bisa mengetahui variabel mana aja yang punya perbedaan signifikan. Nah, di sini kita lihat kelompok pasien 1 dan kelompok pasien 2 itu nggak punya perbedaan signifikan. Sedangkan kelompok pasien 1 dan kelompok pasien 3 itu mempunyai perbedaan signifikan sebesar minus 27,143. Nah, perbedaan signifikan itu ditandai dengan adanya bintang. Jadi, kalau misalnya dia ada bintangnya, berarti dia itu punya perbedaan signifikan. Nah, di sini kita cek juga kelompok pasien 2 dengan kelompok pasien 1 itu nggak punya perbedaan signifikan. Nah, kelompok pasien 2 dengan kelompok pasien 3 itu punya perbedaan signifikan juga sebesar minus 27,143. Nah, dia juga ada bintangnya kan? Sedangkan kelompok pasien 3 dengan kelompok pasien 1, dia juga punya perbedaan signifikan sebesar 27,143, dan kelompok pasien 3 dengan kelompok pasien 2 punya perbedaan signifikan sebesar 27,143. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada homogeneous subsets. Nah, di sini kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2 itu ada di tabel yang sama, yaitu mereka sama-sama 125,00. Sedangkan kelompok pasien 3 itu dia ada di tabel kedua, yaitu 152,14. Nah, jika mereka ada di satu tabel yang sama, berarti mereka itu tidak punya perbedaan signifikan. Nah, ini kan kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2 itu ada di tabel yang sama. Berarti mereka nggak punya perbedaan signifikan. Bisa dilihat juga di post hoc-nya, mereka kan 0,00 nih, ya berarti nggak punya perbedaan signifikan. Nah, sedangkan kelompok pasien 3, dia ada di tabel 2 sendiri, karena dia berbeda nih signifikannya dengan kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, ini kita pindahkan saja datanya ke dalam SPSS. Nah, kita pilih data latihan two-way ANOVA, lalu klik open.
Nah, di sini datanya udah muncul. Nah, setelah datanya udah muncul, kita bisa langsung mencari di two-way ANOVA-nya. Nah, pertama itu kita klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih yang Univariate. Nah, di Univariate ini, yang ujian kita pindahkan ke Dependent Variable, lalu gender dan pendidikan kita pindah ke Fixed Factor. Nah, setelah itu kita klik Plots. Nah, di plots ini, yang gender kita pindahkan ke horizontal axis, dan yang pendidikan kita pindahkan ke separate lines. Lalu klik Add. Setelah itu, klik Continue. Nah, setelah itu kita klik Post Hoc. Dari Post Hoc ini, kita pindahkan pendidikan ke Post Hoc Task 4. Nah, di sini kita checklist yang 2K, lalu continue. Nah, setelah itu klik options. Nah, di sini kita pindahkan semua dari gender pendidikan, terus gender kali pendidikan ke display means for. Nah, setelah itu kita checklist yang descriptive statistik dan homogeneity test. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu hasilnya sudah muncul. Nah, di sini kita bisa lihat between subject factor-nya. Gender laki-laki itu ada 18, perempuan ada 22, dan SMP ada 8, SMA ada 20, S1 ada 12. Selanjutnya kita ke deskriptif statistik. Nah, di sini gender laki-laki dengan pendidikan SMP rata-ratanya 32,43, gender laki-laki dengan pendidikan SMA rata-ratanya 46,60, gender laki-laki dengan pendidikan S1 rata-ratanya 77,83, gender perempuan dengan pendidikan SMP rata-ratanya 68,00, gender perempuan dengan pendidikan SMA rata-ratanya 65,13, dan gender perempuan dengan pendidikan S1 rata-ratanya 69,67. Kita lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, di sini ada nilai signifikan. Nah, hipotesis two-way itu sama dengan hipotesis one-way ANOVA. Nah, kalau di one-way itu kan kalau variansinya sama, itu berarti dia lebih besar dari 0,05. Jika lebih kecil dari 0,05 berarti variasinya tidak sama atau ada perbedaan. Nah, di sini 0,527 itu lebih besar dari 0,05 sehingga variansnya itu sama. Nah, kalau variasinya sama, berarti kita bisa melanjutkan ke analisis yang selanjutnya. Nah, kita lihat di test of between subject effect. Nah, di sini ada corrected model. Nah, di sini signifikannya itu 0,000. Nah, kalau corrected model itu signifikannya kurang dari 0,005, berarti data itu valid. Sedangkan kalau data itu lebih dari 0,05, berarti data itu tidak valid. Nah, di sini 0,000 itu kan lebih kecil dari 0,05, berarti data ini valid. Nah, selanjutnya ada gender, pendidikan, dan interaksi gender dengan pendidikan. Nah, di sini signifikan gender ada 0,005, signifikan pendidikan ada 0,000, dan signifikan interaksi gender dengan pendidikan ada 0,003. Nah, dari tiga source ini, signifikan mereka itu di bawah 0,05. Nah, kalau signifikannya di bawah 0,05, berarti data ini berpengaruh terhadap nilai ujian TPA.
Kalau signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti data itu tidak berpengaruh dengan nilai ujian. Nah, kita bisa lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, di sini kita ke post hoc test. Nah, di post hoc itu sama dengan yang ada di one way ANOVA. Jadi, post hoc itu kita bisa tahu variabel mana aja yang punya perbedaan signifikan. Nah, di sini pendidikan SMP dengan SMA mempunyai perbedaan minus 23,63. Perbedaan pendidikan SMP dengan S1 yaitu minus 36,88. Perbedaan pendidikan SMA dengan SMP yaitu 23,63. SMA dengan S1 yaitu minus 13,25. S1 dengan SMP itu 36,88 dan S1 dengan SMA yaitu 13,25. Nah, di sini masing-masing ada tanda bintangnya yang berarti mereka itu punya perbedaan. Lanjut ke homogeneous subsets. Nah, di sini pendidikan SMP itu jumlah sampelnya ada 8, SMA ada 20, S1 ada 12. Nah, masing-masing dari SMP, SMA, S1 ini mereka ada di tabel yang berbeda. SMP ada di tabel 1 dengan 36,88, SMA ada di tabel 2 dengan 60,50, S1 ada di 73,7, S1 ada di tabel 3 dengan 73,75. Nah, karena mereka ini ada di tabel yang berbeda, berarti masing-masing data ini memiliki perbedaan. Kalau misalkan ada salah satu yang di tabel yang sama, misalkan SMP dan SMA ada di tabel 1, berarti SMP dan SMA itu memiliki persamaan. Nah, sedangkan ini kan tiga-tiganya berbeda, berarti mereka tiga data ini saling punya perbedaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.